nggak main-main, sombong banget. Gila, so sibuk lu bos. Apa so sibuk lu? Terus gue bayangin, gila, gue laki nyariin laki aja kayak begini, apalagi cewek ya. Buat kalian, maba-maba Prasmul tahun ini wajib banget buat dengerin video kali ini. Karena kita bakal ngebahas tips and trick serta clue-clue menjadi Prasmulian. Di segmen kali ini, kita bakal ngebahasnya dengan cara permainan. Sebelumnya, yuk kita kenalan sama interviewers kita. Kenalin semuanya, nama gue Ica. Gue Gracia sih, tapi dipanggil Ica. Gue jurusan branding angkatan 2018. Kemarin gue baru kelar ini ngurus Eureka 2020. Terus sekarang currently gue lagi bikin media platform untuk encourage young entrepreneurs aja gitu di Instagram gitu. Wow, bikin Instagram buat encourage young entrepreneurs. Kalau boleh tahu nama akunnya apa tuh? Oh boleh banget bagi kalian yang mau follow Instagramnya Katika Group. Oke, halo semua, nama gue Jason Matthew, panggilannya Jason aja. Gue dari jurusan akuntansi, angkatan 2017. Gitu. Jadi ini tahun ketiga gue di Prasmul ya. Kebetulan part dari tutor aja sih, sebagai ngajar tutor gitu ya, di ngajar Finak. Tapi gue selama 3 tahun Prasmul ini, gue cukup aktif di organisasi, khususnya di ISEC. Itu gue sekitar spend 2 tahun di sana gitu. Perkenalkan, nama gue Heri, bisa dipanggil Heri juga, jurusan S1 Renewable Energy Engineering, angkatan pertama di tahun 2017. Sekarang udah mau masuk semester 7. Kalau di STEM itu ada magang lagi, internship, praktik kerja lapangan, jadi langsung ke site atau di lapangan kayak gitu. Jadi kalau di semester 1 kan angkatan Prasmul tuh ada magang nih. Kalau di STEM sendiri semester 7 itu semuanya ada wajib magang lagi, praktik langsung ke lapangan sesuai dengan jurusannya kayak gitu. Jadi selama ini lagi liburan sebenarnya, tapi sekalian untuk nyiapin magangnya, kebetulan dapatnya di Bali juga kayak gitu. Jadi Heri ini satu-satunya interviewers kita yang dari STEM, yang lainnya dari School of Business Economics. Oke, jadi halo semuanya, nama aku Tasha Sharers, aku dari S1 Bisnis angkatan 2018. Jadi kalau selama di Prasmul, aku ada ikut beberapa panitia, khususnya di bawahnya SB. Terus sekarang waktu lagi online kampus di Malang, aku lagi buat bisnis kecil-kecilan juga sama adikku, buat bisnis makanan. Oke. Ed Sheeran's Lab bukan? Betul, Ed Sheeran's Lab. Di follow ya guys. Oke. Nama gue Nevio dari S1 Event. Gue untuk tutor sih biasanya yang butuh ya, jadi gue ngajarin kayak Jason. Terus juga karena gue event, jadi sebelah kegiatan gue sekarang ya sensor. Kegiatan. Jadi gue dipaksa dan harus mengkreatifkan diri sendiri untuk menciptakan event-event online yang sekarang kalian sering lihat gitu. Jadi harus lebih brainstorming gitu. Nama permainannya adalah Yes or No. Jadi setiap peserta sudah menyiapkan bolpen dan kertas. Nanti mereka akan menuliskan yes atau no. Yes jika mereka setuju dengan statement yang diberikan, dan no jika nggak setuju atau kurang setuju dengan statement yang diberikan. Nanti moderator kasih statementnya dan mereka dikasih waktu untuk menjawab. Oke. 3 yes dan 2 no. Mungkin dari yang kaum minoritas dulu kali ya. Dari yang no. Gue pribadi sih begadangnya paling waktu-waktu, tapi nggak harus bisa begadang. Yang penting kan bisa atur waktu kan. Jadi kalau atur waktunya bagus ya otomatis sih seharusnya nggak begadang. Tapi kalau misalkan emang lagi banyak kerjaan atau emang lagi banyak ambil kegiatan ya otomatis juga banyak. Itu semuanya sih menurut gue tuh tergantung pribadi masing-masing. Kalau orang yang santai jalanin kuliah masing-masing dengan ritmenya dia yang dia udah atur, harusnya nggak harus juga sih belajar begadang kayak gitu kalau menurut gue. Kayaknya kalau tugas-tugas individual kita jarang begadang nggak sih ya guys? Biasanya lebih ke tugas kelompok kan, yang kita nungguin satu orang habis pulang dari mana kelamaan. Sebenarnya buat begadang tuh orang-orang yang kayak gitu menurut gue. Jadi asal kelompok kita nggak ada orang kayak gitu, kayaknya aman sih. Kayak kita ngerjain dari siang ke sore, atau dari sore ke rada malam.
semuanya tentang pengaturan waktu sih buat gue gitu. Kecuali ada satu orang yang buat kita ngaret, nah itu. Jadi nggak harus. Kalau soal tugas-tugas gue setuju sih, kadang-kadang kita emang masih begadang ya. Tapi kalau gue itu lebih pentingin kadang-kadang sosialnya. Jadi emang bener, kita kerjain tugas sampai subuh jam 12, jam 11 pasti normal. Tapi kayak gue tuh sukanya cabutnya gitu loh. Jadi kayak kita masih bisa bersosial juga kan. Nah itu kadang-kadang kita mesti ikutin trennya itu tuh dengan cara ya korbanin tidurnya gitu. Jadi kita dapat semuanya, dapat sosial juga, dapat ilmunya juga gitu. Oke, Jason mungkin bisa sebutin satu tempat nongkrong favorit kalau malam-malam. Oh, gue kalau di bawah jam 11 gue suka ke Gading Serpong sih. Di situ ada kayak mala, atau nggak sih mala yang pedas-pedas itu? Tahu bumbu Enak deh. tuh. Tapi misalkan emang udah agak subuh, biasa ya kalau sampai paling jauhnya ya ke Pik sekalian gitu kan, makan di dimsum gitu ya. Di dimsum? WH ya, WH. WH, kita nggak sebut nama ya. Iya. Malah. WH kalau usah dibagi jadi HW enggak HW ya. Ya, HW dan WH lah. WH. Oke, sekarang Tasya deh. Kenapa harus bergadang anak Prasmo? Itu balik lagi sih ke masing-masing orang. Terus habis itu kan tergantung tugas kelompoknya. Apakah kelompoknya juga ada orang-orang yang lama atau cepat. Jadi kalau misalnya aku sih lebih nyesuaiin juga. Terus habis itu kadang-kadang aku juga kayak Ko Jason bilang gitu, mau sosialisasi siangnya atau apa gitu kan. Terus habis itu akhirnya ya udah deh kerjain malam aja. Terus kadang aku juga tipe orang yang bisa kerjain tugasnya malam gitu. Jadi kayak ide-idenya tuh bermunculan di saat malam hari gitu. Jadi akhirnya begadang. Oke, jadi tergantung kamu night person atau morning person. Kalau Tasya ini night person ternyata. Baru tahu. Kalau Ica, kenapa anak Prasmo harus bergadang? Anak Prasmo tuh nggak terlalu terbelit di kerja kelompok doang, pasti ada panitia. Kalau misalnya from my personal experience, gue dulu divisi desain, jadi divisi begadang. Jadi tiap kali ada revisi jam 3 pagi harus on karena ada logistik nungguin buat printing kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue mental sama kalau misalnya lu mau begadang itu harus kuat. Kalau misalnya lu mau nggak cuma dapet pelajaran doang di Prasmo gitu. Oke, 3 no dan 2 yes. Oke, mantap. Dari yang yes dulu, mungkin kenapa? Kalau menurutku perlu kejar nilai di semester awal itu karena kayak menurutku kalau aku di jurusan bisnis di awal tuh kayak lebih gampang gitu sih daripada di semester makin lama itu makin kesini itu kok kayaknya kayak mungkin banyak lebih ke praktek ya, jadi kayak lebih enjoy-nya lebih ke prakteknya daripada kayak belajar teorinya gitu. Jadi menurutku di awal selagi masih bisa ya kejar, tapi ya nggak cuma di awal doang, kalau bisa ya tetap stabil sampai di akhir gitu sih. Sama sih kayak gue di Kalti juga segitu juga kayak awalnya gampang. Tapi gue tambahinnya kayak kita kan kalau baru masuk kan kayak semangat buat belajar nih. Tapi by the time tuh kalau misalnya ada tahun kedua, tahun ketiga itu pasti bakal berubah lah. Ntar hype-nya udah beda, hype-nya pengen ke teman-teman aja, terus kayak lebih sosialisasi, lebih cari ide bisnis dan sebagainya gitu. Kalau misalnya yang no nih, kenapa? Pertama gue setuju sama Tasya ya. Maksudnya dari awal sampai akhir tuh harus konsisten sih. Sebenarnya yang penting dari apapun itu konsistensi ya. Terus kedua, kayaknya semester awal enakan ngejar panit nggak sih daripada ngejar dia? Bener ya? Bener. Iya, jadi gue lebih ke situ sih. Oke, Bobs, dulu lu panit apa nih kalau boleh tahu semester awal? Music Night, Sanskerta, AM Festival. Divisinya apa semuanya? Logistik. Sanskerta enggak, itu doang sih yang enggak sebenarnya. Saya logistik. Karena menurut gue, kan gue semester 4 sekarang, menurut gue semester 1 sampai 3 tuh lu cari kenalan, terus banyakin ya kenalan sih sama orang-orang, terus panitia itu a very good experience juga kayak Kak Netio tadi bilang. Terus kalau misalnya masalah nilai, 1 sampai 3 itu banyak teori kan, jadi menurut aku kayak ya udahlah gitu, karena semakin lu tua kan banyak prakteknya, jadi tuh menurut gue praktek itu lebih gampang untuk lu dapet nilai yang bagus gitu loh, karena nggak based on pelajaran yang lu hafalin gitu sampai mati, tutor beribu-ribu kali, kayak tutor aja gitu misalnya. Okay. Kayak gitu maksud gue. Jadi menurut gue mending kejar nilai di yang easier part daripada yang susah gitu.
Oke, boleh sebutin nggak sih salah satu mata kuliah yang praktek banget di jurusan lu? Jurusan gue, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan branding, kayak marketing, kayak gitu udah pasti praktek. Tapi yang gue paling suka consumer insight. Benar kata Ica sih, kalau di awal tuh apalagi STEM ya. Kalau STEM kan lingkupnya cukup kecil kayak gitu loh. Jadi kalau bisa di awal-awal tuh kan lebih baik emang cari teman, ikut panit atau organisasi yang kayak lain. Soalnya di STEM sendiri di awal-awal tahun pertama, tahun kedua tuh benar-benar basic kayak mulai mata kayak SMA gitu. Jadi kayak yang matematika, yang kalkulus diulangi cuma diperdalam dikit fisika. Jadi seharusnya nggak perlu effort banyak, tapi kalau di akhir di ujung-ujung kayak gue sekarang nih effortnya tuh benar-benar banyak banget karena udah mulai ke project kan, terus lebih memeras otak lah istilahnya. Jadi kalau di awal-awal tuh udah puas punya teman banyak, punya ikut organisasi yang kayak gitu-gituan, terus di ending karena projectnya udah banyak biar bisa lebih fokus ke projectnya kayak gitu sih. Kalau boleh tahu jurusan lu ada berapa orang sih? Masih link orang. 7 orang. Oke. Ada yang lebih parah, yang komputer sistem 2 orang. Nah, itu yang lebih parah sih. Itu kayak orang pacaran gitu. Awalnya 3 kan, Her? Awalnya 3 kan? Nah, awalnya 4, Nevio. Oh, 4. 1 pas nyerah, satu nyerah. IP lepas. Oh, nyerah. Pertama hilang lagi 1. Kedua itu grup kelas bubar, tinggal gini aja, PC doang. Matanya. Soal chat lagi. Paling kalau bikin grup bareng dosen doang. Biar rame ya, bareng-bareng sama dosen. Bareng sama dosen. Jadi dosen. Tapi tahun ini pasti lebih banyak lah ya yang STEM. Soalnya kalau 2017 itu tuh STEM di Prasmul baru banget guys, baru terbentuk. Oke, 2 no dan 3 yes. Gue mau nanya yang yes dulu deh. Kayaknya ini pernah kejadian secara pribadi ya? Aku nggak pernah sih kejadian pribadi. Cuman ada temanku yang kayak benar-benar gara-gara kan kayak waktu kalau 2018 kan PGU. Nah itu kayak kita benar-benar menurutku sih lumayan hektik ya. Kayak maksudnya benar-benar sampai waktu itu aku inget kayak balesin chat papa mama doang gitu kan, atau mungkin gara-gara hal seperti itu karena tugasnya banyak terus nggak sempat bales chat atau apa, jadi akhirnya ya putus deh. Cuman itu tergantung masing-masing orang sih sebenarnya. Oke. Gue sebelumnya lupa nih ngejelasin kutukan Prasmul itu apa. Bisa bantu nggak Sya? Kutukan Prasmul itu apa sih? Jadi kalau setauku itu kutukan Prasmul itu di saat kalian masuk Prasmul guys, terus habis itu kalian IP, terus misal kalian punya pacar tuh, terus habis itu waktu masuk Prasmul gara-gara tugasnya banyak lah, terus panik bla 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 bla, dan akhirnya kalian nggak tahan deh, pacar kalian nggak tahan deh, akhirnya ya udah diputus gitu guys. Kalau dari Harry gimana? Ini kutukan cuma ada di Prasmul doang ya? Di kampus saya nggak ada ya? Namanya aja kutukan Prasmul, Pak. Kalau di gue sendiri sih, gue juga nggak pernah mengalami ya. Tapi itu gue benar-benar beberapa teman gue tuh mengalaminya sangat. Kayak adik kelas gue juga, adik kelas gue yang 19 juga kayak gitu. Jadi kayak berpikir, ini kutukan beneran apa? Kayak beneran deh gitu. Apa emang? Soalnya didengar kan udah dari lama kan ya. Jadi mitos itu benar-benar melekat itu di adik kelas gue. Malah gue suka cerita kan sebelum pas adik kelas gue datang, IP belum mulai, gue cerita dulu, ada nih kutukan yang namanya gini. Lihat aja lu ntar, ya anjir beneran putus. Gue merasa bersalah. Soalnya gue gak ceritain kutukan itu. Karena mereka gak tahu, tapi gue tuh punya adik kelas hampir 5 pasangan itu putus beneran. Tapi akhirnya dapat juga di sini sih. Oh iya, jadi kalau gue sebenarnya terjadi ke gue sih. Cuman kalau di gue bukan di Love Life, tapi gue coba relatein ke Love Life. Jadi pas gue lulus dan masuk ke Prasmul itu kan, gue kan kayak ada semacam grup game main setiap malam gitu loh. Ya kelihatan lah gue suka main ya kelihatan. Terus kayak karena gue kesibukan IP, ini bareng salah satu orang di sini, gue IP bareng dia. Terus
kan gue jadi dicariin kan, kayak mana nih si Bobs, by the way panggilan gue Bobs kalau di tongkrongan. Mana si Bobs nggak main-main, sombong banget, gila so sibuk lo Bobs, apa so sibuk lo? Terus gue bayangin, gila gue laki nyariin laki aja kayak begini, apalagi cewek ya. Dan gue mulai make sense gitu, kayak gila apalagi pacaran dicariin kayak begini, mampus sih gitu. Jadi itu kenapa gue jawab yes. Yang tim no, kenapa tuh? Pengalaman pribadi nih, asik curcol. Gue waktu pertama-tama masuk waktu jadi maba nggak ada masalah apa-apa sih. Kayak lodestar gue selalu bilang mampus lu, kena kutukan Prasmul mampus lu gitu kan. Tapi menurut gue selama hubungannya mature, terus kayak saling trust, menurut gue it's fine. Tapi akhir-akhir ini baru kena kutukan Prasmulnya. Jadi menurut gue nggak selalu maba Prasmul yang kena. Lu kalau misalnya semester 3, semester 4 bisa kena gitu. Kayaknya gue paling sedih deh, gue masuk single, keluar single kayak ntar. Enggak, maksud gue, soalnya gue gak pernah ngerasain sih, jadi kayak menurut gue justru bukan kutukan Prasmul, tapi berkah Prasmul. Karena dengan itu kita bisa ketemu kan makin banyak orang kan, itu buat gue ya gimana sih gitu. Boleh nggak sih bimbang? Gimana sih itu ya? Balik-balik ya? Yes, no. Satu lagi? Nggak tahu guys, satu lagi. Dari yang yes dulu deh. Oke, jadi kalau menurutku kenapa harus ikut organisasi? Karena kalau di Prasmul itu kan apalagi jurusan bisnis, itu kan kayak di semester 3 kita kayak harus buat grup gitu kan. Jadi menurutku organisasi itu bantu banget untuk kita tuh kenal sama banyak orang gitu. Terus habis itu bisa banyak pengalaman juga lewat organisasi, banyak kenalan menurutku internal sama eksternal sih. Karena kayak tapi tergantung masing-masing orangnya sih. Kalau misalnya aku di bisnis menurutku perlu banget untuk ambil organisasi. Cuman kadang juga ada orang yang kuliah kan pengen juga bisnis juga. Jadi mungkin pertimbangannya jadi oh ya mendingan aku bisnis aja daripada aku ambil panitia. Jadi tergantung masing-masing orang sih. Setipe sih, kayak gue juga di accounting kan juga nggak rame kan. Kayak cuma 50 orangan doang. Nah dengan organisasi kayak gue bisa ketemu dari macam jurusan. Dan buat gue satu benefit yang ya kalau di organisasi apalagi gitu kan. Masa di kantin lu bilang kayak halo kenalan dong, itu kan nggak lucu gitu kan. Jadi kayak gue lebih banyak kayak kita ada satu common ground, kita sama panitia, kita baju yang baru jadi bisa kenal gitu, itu lebih asik sih. Balik lagi ke ruang lingkup yang kecil. Jadi sebenarnya kalau di STEM sendiri, kalau ada menurut gue sendiri tuh kenapa ambil organisasi ya balik kayak kata Jason sama Tasya tadi kan buat kenalan, memperbanyak teman, terus ini juga sih karena beberapa skill yang kita dapetin di selama kuliah itu nggak ada gitu di organisasi dan antara kelas juga. Jadi di organisasi kita dapat beberapa skill baru, kayak contohnya yang nge-lead tim kayak gitu kan. Nge-lead tim di organisasi sama nge-lead tim kelompok kelas kan beda ya, karena kan di kelas ya kalau gue nih bertujuh ya itu aja gitu kan, yang gue lead ya udah itu aja. Tapi kalau di organisasi kan mulai beragam nih, mulai ketemu banyak orang dengan beragam tipe kayak gitu kan, jadi belajar juga komunikasi, leadership dan segala macamnya itu yang di organisasi gitu. No dulu deh sebelum ke yang galau. Karena banyak jalannya menuju Roma, maksud gue kan. Lo bilang kan harus ya, sebenarnya nggak harus sih. Bahkan di Prasmul sebenarnya kita tuh diajarin banyak hal untuk kita bisa sukses. By the way, kita sepakat dari sini tujuan masuk Prasmul supaya sukses kan. Dan menurut gue lo bisa mulai dari organisasi salah satunya, panitia bisa. Lo ngumpul sama temen lo ngebuat bisnis bisa, lo main saham sendiri bisa, lo ngejilat dosen bisa. Maksudnya banyak banget cara lo untuk sukses di Prasmul, nggak harus cuma lihat organisasi. Dan kebanyakan orang yang udah terlalu baik ikut organisasi, dia jadi terjebak oleh sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya nggak gitu penting sama hidup dia gitu loh. Misalnya gue sibuk sama organisasi orkes, hubungan sama event gitu, cuma buat fun doang kan. Jadi lo harus tahu ketika lo harus sibuk satu hal yang mana itu untuk hanya untuk have fun, dan satu hal yang mana itu bener-bener bisa ngebantu lo buat sukses. Ica ada yang galau. Kenapa? Kenapa galau kalau misalnya kuliah harus organisasi? Soalnya organisasi itu nggak jelek, tapi juga nggak ada sisi cons-nya juga gitu loh. Kalau misalnya gue galau karena lu bisa achieve characteristics yang tadi kayak Kak Heri bilang itu sebetulnya anywhere, karena itu tuh apa ya, itu sebetulnya udah ada di diri kita, cuma tinggal diasah lagi. Lu nggak harus butuh organisasi sebagai jembatan untuk lu ke situ gitu.
Dan untuk self development lu nggak harus ketemu orang kayak gitu, lu bisa self development sama diri lu sendiri, atau lu bisa sebetulnya banyak orang itu bukan berarti lu banyak pengalaman atau apa gitu, karena a tiny group of people bisa bikin lu berubah gitu, sesimpel itu sebetulnya. Makanya gue bimbang gitu. Oke, 5-5-nya yes. Kalau menurut gue sih personal branding penting banget ya. Terutama kayak tadi kata Stella, kata kunci. Maksudnya untuk cari kelompok terutama. Bukan cari kelompok aja sih, di segala tempat menurut gue personal branding itu juga penting. Karena kan itu kayak merepresentasikan kita tuh orang yang kayak gimana kan di masyarakat, di orang-orang, di teman-teman kayak gitu, di perkumpulan itu kayak gimana kita, apakah kita orangnya apa istilahnya cuma maksudnya kalau gue orangnya bacot aja kayak gitu atau gak ada kerjanya gitu kan. Ada juga yang kayak gitu personal brandingnya, kalau kita emang kelihatannya baik, kerjanya rajin, terus gercep, terus segalanya itu mempengaruhi kita dalam mencari kelompok, kita juga ke depan dosen juga kelihatannya kayak gitu kan. Jadi kalau terutama di STEM nih, karena sangat gue rasakan ketika kayak misalkan sekarang nih gue cari magang gitu. Gue cari magang tuh jujur gue nggak email salah satu perusahaan, gue cuma DM Instagram. Karena gue DM Instagram perusahaannya tuh udah gue diterima magang, karena di tempat dari personal branding juga gue nggak cuma lewat saya secara langsung, tapi lewat di media sosial kita juga kayak gitu. Jadi media sosial kita juga kita manfaatin untuk personal branding kita. Kalau gue pengen menunjukkan banget gue orang terbarukan banget gitu, green banget gitulah orangnya kayak. Jadi di lewat media sosial dan kegiatan kita sehari-hari memang mencerminkan hal kayak gitu. Jadi ya itu juga bakal permudah untuk kedepannya kayak gitu. Kalau gue sendiri udah merasakan gimana rasanya kalau personal branding kita itu udah baik dan bagus, jadi orang-orang tuh sangat mudah menerima kita kayak gitu. Menurut gue itu bukan harga mati di Prasmul doang ya, harga mati anywhere sebenarnya. Karena personal branding itu basically bahasa kerennya aja ya sebetulnya ya, lu sebagai orang ya you act what you preach aja gitu loh. Kayak lu secara offline, secara online ya lu siapa sih yang nggak mau nunjukin dirinya yang sisi terbaiknya gitu. Karena kan lu mau orang kenal lu sebagai orang yang pinter lah, atau misalnya lu jago fotografi atau apa, karena itu membuka opportunities yang lebar. Makanya personal branding itu penting banget. Makanya orang-orang kayak gue nggak peduli Instagram feeds, tapi padahal sekarang orang kalau cari karyawan atau apa, mau rekrut orang, ya sekarang siapa yang kalau misalnya sebelum kenalan nggak stok Instagramnya dulu gitu. Jadi itu benar-benar kayak first impression kita itu sangat penting di depan mata orang lain gitu. Jangan pencitraan ya. Ya betul. Oke. Gue mau tanya dong, kalau misalnya di branding kan banyak kayak grup-grup project gitu kan ya? Iya. Nah kalau kalian nyari grupnya itu rebutan orang nggak sih? Kalau branding lebih santuy living ya. Jadi kayak kalau misalnya bisnis kan, kalau teman-teman gue di bisnis tuh kayak bener-bener project semester 5, cari kelompoknya udah semester 2 gitu. Gue kayak, lu gak ngerti apa yang lu hadepin, lu gak tahu orang yang lu butuh kayak gimana, apa lu udah cari kelompok sendiri dulu gitu. Kalau branding gak rebut-rebutan sih, karena rata-rata orang branding modelnya sama aja gitu semua. Tapi track record lu mulai dari semester 1 sampai 3 itu sangat penting, karena ya selain branding santuy living, gosipnya juga cepat menyebar, jadi hati-hati gitu. Oke, kayaknya Tasya udah pengen banget nih ngomong tentang rebutan kelompok ya di bisnis ya. Boleh deh Tasya. Kalau tentang personal branding, menurutku juga penting, benar kata Ica, kayak maksudnya nggak cuma di Prasmul doang, tapi di luar juga penting, apalagi nanti mungkin lulus, nanti juga kan kita perlu cari mungkin buat bisnis sendiri atau kerja di orang, apalagi kondisi saat ini kan maksudnya nggak bisa cuma offline doang, online juga gitu kan. Terus itu benar juga kalau misalnya kita itu kalau personal branding itu benar-benar jangan pencitraan gitu loh. Jadi kayak jadi dirimu apa adanya dan mau jadi kayak expression of yourself gitu.
Nah, terus kalau misalnya tadi bahas kayak di bisnis tentang kelompok, menurutku penting banget juga tentang personal branding. Karena kayak di bisnis itu kayak mulai semester 2, kalau semester 2 itu kadang tergantung dosen, boleh pilih sendiri atau enggak. Tapi yang udah pasti kayak semester 3 itu kita bakalan cari kelompok. Terus semester 5, terus semester 6, terus habis itu kelulusan juga kita kan cari kelompok. Dan itu kayak jumlahnya dari kira-kira 4-5 orang. Nah itu menurutku penting banget untuk bangun personal branding karena kayak biasanya orang bilang juga di Prasmul, kayak tembok Prasmul itu juga bisa bicara loh guys. Jadi kayak gak cuma orangnya doang. Jadi kalau misalnya kamu melakukan hal yang istilahnya kayak kurang baik atau kayak kurang sesuai, itu nanti bisa tersebarnya dengan cepat guys. Jadi harus bangun personal branding. Nih penasaran nih Tas, out of the blue nih, karena ngomongin tadi tentang kelompok, udah ada belum kelompok buat BP-nya, business project kamu? Nah, jadi kebetulan aku tuh sama teman-temanku itu udah kayak klop waktu semester 2. Jadi kita kayak udah oke guys, kayaknya kita bikin bareng aja deh gitu. Terus habis itu kayak ada temanku yang udah ambis gitu, semangat kan. Jadi kayak kemarin kan ini cutting yang 2017 kan lagi masa-masanya pre-hatching kan. Di akhir semester 6. Nah itu temanku kayak dapat informasi, jadi pre-hatching itu kayak gini. Terus dia udah langsung kirim ke grup, jadi kayak gini gitu lah. Sampai kayak wow, kita masih 1 tahun lagi. Tapi temanku ada yang semangat itu untuk kita satu kelompok, jadi kayak langsung kirim ke grup. Gitu. Oke, padahal yang 2017 aja belum pre-hatching ya, belum hatching ya? Belum hatchingnya. Keren. Oke, kalau misalnya dari Jason, kenapa tuh? Penting. Mungkin gue ngelengkapin aja kali ya. Kayak tadi banyak udah dijabarin sama Harry, Ica, sama Tasya juga. Kan lagi ngetren nih, quote-quote yang bilang bahwa kita nggak bisa bikin semua orang seneng kan, katanya gitu. Jadi gue pengen kontrasin sebenarnya, kayak kita nggak bisa bikin suara, kita nggak harus bikin suara seneng, tapi at least lu mesti adjust gitu loh sama lingkungan lu. Karena kadang-kadang kayak kita hidup ini masalah adaptasi, bukan masalah kompetisi gitu kan. Gitu aja sih. Asik. Ini bagus banget. Hidup ini bukan soal kompetisi tapi soal adaptasi. Setuju. Gils, quotes banget. Nah, sekarang Bobs, bingung nggak Bobs mau nambahin apa? Iya bingung sih, poin-poin baiknya udah diambil kalian. Kan ini kan adaptasi bukan kompetisi. Jadi adaptasi gue paling ini sih lebih ke set yourself up for future supaya lo nggak kerja apa yang lo nggak mau gitu. Kan sering kan kita lihat apalagi zaman-zaman orang tua kita dulu belajar kimia, sekarang masak nasi goreng di mana gitu nggak jelas. Bisa kayak karena personal branding mereka salah apa yang mereka pengen lakuin gitu, apa yang mereka pelajarin. Jangan sampai gue event lulus gue jadi kerja di meja buat surat, nggak mesti. Jadi dari sekarang tadi bener poin Ica juga, orang kan ngelihat kita dari apa sosial media kita, apa penampilan kita, baju yang kita pakai. Jadi orang-orang yang tepat merekrut kita yang tepat gitu. Jangan sampai kita direkrut sama restoran itu, padahal kita mau kerjanya di event gitu. Maksud gue begitu. Itu aja sih paling gue tambahin. Bisa lihat kalian semua jorok tiarap. Jadi satu tenda itu benar-benar disuruh tiarap, disuruh push up. Waduh. Itu cewek semua. Terus akhirnya malamnya kan pada dimarahin kan, soalnya nggak mandi, jadi ketahuan gitu kalau misalnya kita benar-benar nggak mandi gitu. Terus katanya suruh mandi, benar-benar ditungguin di depan kamar mandi, benar-benar diginiin tentaranya. Terus kita masuk,